Hai semuanya, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian semua guys? Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang anak spesial ya guys. Berbeda dari topik-topik sebelumnya. Kemarin tuh lagi seneng banget ngebahas yang namanya anxiety disorder dan GERD. Tapi kali ini kita lebih ke parenting ya guys. Karena memang ada beberapa pertanyaan mengenai anak spesial itu lebih kepada makanan apa yang diberikan untuk anak spesial. Nah, di sini kita kupas tuntas mengenai makanan yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada anak spesial. Terlebih saya akan bahas yang tidak boleh dulu ya guys. Jadi nanti kita tahu nih mana yang nggak boleh. Jadi kita bisa jadi acuan untuk kita ke depannya. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channelnya dan jangan lupa di like, di share kalau bermanfaat. Oke. Oke guys, ini saya mengambil dari beberapa sumber ya guys. Saya riset terlebih dahulu sebelum saya sharing sama kalian, dan saya juga memang beberapa tahun lalu setelah saya tahu Ryu itu ada spektrum ADHD, itu saya konsultasi dengan dokter tumbuh kembang, dokter anak, makanan apa yang boleh dikonsumsi sama Ryu dan apa yang nggak boleh. Sejauh itu sih dokter menyarankan untuk Ryu memakan semua nutrisi yang dia butuhkan, makanan yang dia butuhkan. Cuman memang ada beberapa makanan yang disarankan oleh sebagian psikolog atau dokter yang tidak boleh diberikan kepada anak spesial gitu. Nah, yang pertama itu adalah kasein. Ini kasein itu kenapa nggak boleh? Ini saya langsung bacakan aja ya guys. Jadi menurut Speak Out Autism Speak, orang-orang dengan autisme mencerna kasein berbeda dengan mereka yang memiliki kondisi ini. Perbedaan itu mengakibatkan gejala umum seperti komunikasi dan keterampilan sosial yang buruk. Jadi maksudnya di sini guys, pada saat anak kita mencerna kasein, anak spesial mencerna kasein, itu akan berpengaruh kepada kemampuan bicara dia. Yang saya rasakan pada Ryu, pada saat saya memberikan susu, kasein itu adalah jenis-jenis susu dan turunannya kayak keju dan lain-lain. Itu Ryu pada saat kita berikan kasein, itu Ryu kemampuan bicaranya bukan kemampuan bicara sih, jadi dia kayak malas aja gitu, malas ngomong, malas berkata-kata. Tiap kali saya tanya sesuatu dia yang cuek aja gitu, terus kontak matanya juga jadi berkurang gitu, terus jadi komunikasi dengan kita jadi memburuk, nggak tahu kenapa. Itu memang sangat berpengaruh banget kasein untuk anak spesial ini. Tapi kalau kita baca di sini ya guys, secara khusus alasannya kenapa kasein itu sangat berpengaruh sama anak spesial. Alasannya secara khusus kasein bereaksi dengan asam pada usus untuk membentuk zat kimia, menyebabkan beberapa masalah setelah mencapai sistem saraf seperti kabut otak, kesulitan fokus, dan menjadi mati rasa terhadap rasa sakit. Dan menurut Amen Clinics, orang-orang dengan autisme yang menghindari produk susu dalam makanan, mereka menunjukkan kemajuan. Hal ini terlihat dari mereka lebih banyak berbicara, hiperaktivitas mereka berkurang, dan masalah usus teratasi. Gitu ya guys. Jadi alangkah baiknya kalau kita mencoba untuk mengurangi asupan susu, keju, atau kasein, berbagai jenis kasein, kandungan makanan yang mengandung kasein untuk anak-anak spesial kita, dan kita bisa lihat nanti kemajuannya seperti apa. Kalau memang efeknya itu jauh lebih baik, berarti nggak ada salahnya kita aplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari sampai mereka nanti sembuh dan normal gitu guys. Oke guys, yang kedua itu adalah makanan yang mengandung berbagai jenis kedelai. Jadi saya pengen cerita nih, waktu itu Ryu pernah saya kasih makanan yang dihaluskan dan berbentuk kedelai. Jadi mukanya itu merah-merah gitu. Itu waktu bayi ya guys ya, dan habis itu saya udah nggak berani lagi. Tapi dulu itu saya berpikir bahwa kedelai itu sehat gitu kan, dan saya sendiri pun sangat menyukai kedelai, kayak susu kedelai gitu. Cuman kalau saya kan ada masalah dengan asam lambung, mungkin lambung saya tuh agak sensitif gitu terhadap susu kedelai, jadi suka kayak sesek gitu guys. Nah, balik lagi ke anak spesial autis dan ADHD. Di sini kenapa sih kedelai itu tidak boleh? Ini saya bacakan aja ya guys, karena saya nggak hafal. Jadi menurut Talk About Curing Autism atau TACA, yang merupakan lembaga dukungan untuk autisme, menunjukkan bahwa kedelai harus dilarang dalam makanan anak-anak autisme. Hal ini karena kedelai bisa diproses dengan modifikasi genetika atau menjadi alergen makanan.
Begitu, jadi kita sebelum nanti memberikan makanan untuk anak kita, alangkah baiknya kita cek dulu nih dia mengandung kedelai atau enggak. Berarti tempe juga sama tahu nggak boleh ya. Padahal Rio tuh suka banget sama tahu guys. Tapi dulu memang alerginya kelihatan sih setelah makan tahu yang banyak itu Rio suka buang-buang air gitu. Tapi untuk dampak pada kemampuan dia bicara atau lain-lain enggak sih. Cuman kalau susu memang kayak coklat, susu yang coklat itu kadang bikin Rio mimisan, entah kenapa. Tapi kalau kata dokter coklat itu Rio alergi dengan coklat dan reaksi alerginya itu berupa mimisan gitu guys. Oke guys, yang ketiga itu adalah makanan yang mengandung gluten. Gluten itu apa? Di mana sih adanya gluten? Kebanyakan gluten itu adanya di makanan yang mengandung gandum guys. Jadi memang saya pun kayak kenapa sih anak spesial itu kalau misalnya dibilang tepungnya dikurangin ya, karena kebanyakan tepung itu mengandung gandum. Padahal di gandum itu kan mengandung banyak vitamin B ya guys. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa cari penggantinya. Nah, ini kita cari alasannya kenapa ya anak spesial, autis dan ADHD itu nggak boleh makan gandum. Ini kalau saya baca di sini, ini saya baca di The Asian Parent ya guys. Gluten disebut dapat memicu proses peradangan ketika dimakan dan tubuh manusia juga merespon gluten dengan membuat antibodi khusus yang menyebabkan otak bisa meradang. Gluten bisa merusak bagian otak kecil. Studi pencitraan dari Amen Clinics menunjukkan bahwa orang-orang dengan autisme fungsi otak kecil berkurang dan sering diperburuk oleh gluten gitu guys. Nah, alangkah baiknya kita mencoba untuk mengurangi gluten, pemberian gluten pada anak-anak kita ya guys. Jadi kenapa sekarang kita jadi tahu kan alasannya, oh ya kenapa ya anak kita nggak boleh minum susu terlalu banyak atau nggak boleh makan kedelai dan nggak boleh gluten gitu. Dulu kan kita bertanya-tanya, itu kan bagus buat kesehatan gitu. Nah sekarang kita jadi tahu kenapa gitu. Nah ini untuk yang terakhir itu adalah makanan dengan ragi. Nah, kalau saya baca di sini, makanan yang mengandung ragi dapat memicu penyebaran bakteri berbahaya dalam usus. Salah satu pemicu makanan yang mengandung ragi adalah gula. Nah, gula itu pada saat kita makan ke dalam usus kita, kenapa orang-orang itu yang dewasa sekarang banyak yang diet gula gitu ya, guys? Karena gula itu memang memicu pertumbuhan jamur dan bakteri dalam usus dalam pencernaan kita, karena memang makanan mereka itu adalah gula gitu guys. Nah itu dia guys, makanan-makanan yang tidak boleh dikonsumsi sama anak spesial. Nanti kita bisa cari penggantinya dengan makanan yang lain dan akan saya bahas di video selanjutnya guys. Ini alangkah baiknya ya guys kita mengaplikasikan dalam kehidupan anak-anak kita. Bukan mencoba sih, cuman kita akan cari tahu mana nih yang lebih baik. Maksudnya formulasi apa sih yang baik untuk anak kita, yang bikin anak kita lebih tenang, yang bikin anak kita lebih bisa fokus, yang bikin anak kita lebih bisa banyak berkomunikasi dua arah, kontak matanya lebih banyak gitu. Jadi secara sistem dalam tubuhnya itu tidak terganggu. Nah makanan-makanan seperti itu yang harus kita berikan kepada anak kita guys. Oke guys, thank you for watching untuk sharingnya. Dan guys kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun, jangan lupa taruh di kolom komentar ya guys. Kemarin ada mbak siapa ya, saya lupa, yang bertanya, mbak makanan buah-buahan apa sih yang nggak boleh diberikan kepada anak spesial gitu. Nah itu nanti akan saya bahas di video berikutnya ya guys. Jangan lupa komennya guys, di share jika bermanfaat, dan thank you, bye bye.